Assalamualaikum. Hello happy Flutter developer. Saya Rangga Saputra. Selamat datang di channel. Terima kasih. Ini merupakan playlist perdana saya di mana pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit ilmu yang saya miliki berkenaan dengan Flutter, lebih spesifiknya mengenai Flutter fundamental. Check it out. Untuk melakukan instalasi Flutter, ada baiknya teman-teman mengikuti panduan yang telah disediakan oleh Flutter Team melalui website resminya, yaitu di flutter.dev. Sedikit scroll ke bawah, teman-teman dapat mengklik tombol Get Started, kemudian pilih instalasi yang menyesuaikan dengan operating system yang teman-teman pakai saat ini. Kalau saya menggunakan Windows pada tutorial kali ini. Sistem requirements yang digunakan Flutter ini cukup lumayan kecil ya. Minimum menggunakan Windows 7 SP1, kemudian disk space-nya itu hanya 1,32 GB. Di luar dari disk space untuk IDE atau tools lainnya ya. Oke, beranjak dari teori-teori seperti tadi, mari kita lakukan proses instalasi Flutter. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mendapatkan terlebih dahulu SDK Flutter melalui website resminya. Teman-teman dapat mengklik tombol biru ini, dan ketika video ini dibuat, versi Flutter yang rilis adalah Flutter 1.20.4 stable version. Oke, sudah berhasil terdownload ya. Selanjutnya, ekstrak SDK yang telah kita download tadi dan tempatkan di direktori misalnya c/src/flutter. Kenapa tidak menginstalnya di program file, Bang? Kenapa harus membuat folder lagi, yaitu folder src? Ya, ini disebabkan karena jika kita menginstalnya di C program files, maka itu membutuhkan hak akses yang lebih tinggi. Nah, ini hanyalah masalah security ya teman-teman. Oke, mari kita ekstrak SDK Flutter yang telah kita download tadi dengan cara copy dulu SDK-nya, kemudian klik local disk C, klik kanan new dan buat folder baru dengan nama src. Klik dua kali folder src tersebut. Ya, kemudian pastekan SDK zip yang telah kita download sebelumnya. Seperti tools yang telah saya tulis sebelumnya, teman-teman membutuhkan sejenis WinRAR, WinZip, atau aplikasi yang sejenisnya untuk membuka SDK yang telah kita download tadi dengan cara klik kanan, kemudian klik extract here. Tunggu beberapa saat ya, ini memerlukan proses yang cukup lama, saya percepat. Ekstrak Flutter telah selesai. Ya, kembali lagi ke website resminya flutter.dev. Teman-teman scroll ke bawah, pada bagian Android Setup, langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses instalasi Android Studio. Wow, kenapa masih menggunakan Android Studio ya? Ya, karena Flutter itu masih mengandalkan penginstalan lengkap Android Studio untuk memasok dependensi platform Android-nya. Secara sederhana, walaupun nanti ketika kita melakukan pengkodingan tanpa menggunakan Android Studio, namun sebenarnya secara tidak sadar, Flutter itu menarik file-file dependensi Android Studio saat kita melakukan proses build APK. Next, klik link berwarna biru tersebut. Ya, kita diarahkan ke website official dari Android Studio. Klik button download Android Studio. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa Android Studio ini sangatlah besar ya teman-teman, 871 MB besarnya pada versi 4.0.1 for Windows 64 bit. Nah, harapannya teman-teman bisa menggunakan WiFi yang laju dan stabil ya untuk melakukan proses download ini. Oke, klik centang I have read and agree with the above terms and conditions. Kemudian klik button download Android Studio for Windows. Saya percepat ya.
Oke, proses download telah selesai dilakukan. Kemudian buka folder downloads, kemudian klik 2 kali file Android Studio yang telah kita download tadi. Klik next, 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 dan next terus ya. Kemudian install. Tunggu beberapa saat, ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama, saya percepat ya teman-teman. Klik next dan start Android Studio, finish. Klik do not import settings, klik OK. Ya, terbuka jendela Android Studio Setup Wizard, klik next, standard, next. Ya, ini adalah pilihan tema sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau saya lebih condong memilih yang temanya Darkulas. Klik next. Kemudian klik finish. Ya, tunggu. Ini cukup memakan waktu yang lama ya teman-teman, tergantung dari stabilnya dan cepatnya koneksi yang teman-teman miliki saat ini. Ya, dia melakukan proses download ya dari servernya Google. Ini memakan waktu yang cukup lama, jadi saya percepat ya. Klik next. Ya, Android Studio telah berhasil kita install, dan ini adalah tampilan awal ketika proses instalasi Android Studio telah selesai dilaksanakan. Kembali lagi ke website flutter.dev. Ya, kita scroll ke bawah. Langkah selanjutnya yaitu setup your Android device. Untuk menjalankan Android apps nantinya pada aplikasi Flutter kita, itu membutuhkan minimal Android 4.1 ya, atau Android Jelly Bean teman-teman. Ya, sebenarnya ada 2 langkah, 2 cara yang dapat digunakan programmer untuk menjalankan aplikasinya nanti. Yang pertama itu menggunakan real device yang kita miliki, kemudian yang kedua adalah menggunakan emulator. Jika teman-teman memiliki spesifikasi komputer atau laptop yang mumpuni atau tinggi, maka teman-teman tidak ada salahnya mencoba menggunakan emulator. Namun sebaliknya, jika teman-teman memiliki spesifikasi perangkat komputer atau laptop yang di bawah atau standar-standar saja, maka saya rekomendasikan teman-teman menggunakan real device atau smartphone yang teman-teman miliki. Ya, jika kita memilih menggunakan Android device real atau smartphone yang kita pegang saat ini, maka ada langkah-langkah khusus yang kita harus lakukan agar smartphone kita dapat terhubung ke komputer dan dapat diinstal aplikasi Android nantinya melalui Flutter kita. Langkah utama yang harus kita lakukan adalah dengan mengaktifkan mode developer serta USB debugging pada device Android yang kita miliki saat ini. Nah, ada banyak sekali tipe dan merek Android yang tersebar di pasaran. Mungkin saja saya dan teman-teman memiliki Android dengan tipe atau merek yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menunjukkan tutorial mengaktifkan developer mode dan USB debugging menggunakan Android, sebut saja mereknya merek Realme, yaitu Realme XT. Lihat pada sisi kanan video tutorial ini, itu merupakan mirroring dari Realme XT saya ya, bukan emulator tapi Android real saya yang saya mirrorkan ke Windows. Nah, untuk menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara mengaktifkan mode developer dan USB debuggingnya. Pertama, buka pengaturan, scroll ke bawah ya, kemudian klik about phone, klik version, kemudian klik build number hingga 7 kali teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya sudah masuk ke mode developer ya, jadi teman-teman menyesuaikan saja.
Oke, jika sudah ready, masuk ke mode developer, kemudian tekan back di handphonenya, back lagi, maka di additional settings, klik menu tersebut, additional settings. Maka di additional settings terdapat menu tambahan namanya developer option. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan USB debuggingnya. Nah, kalau kesempatan kali ini teman-teman, saya sudah ya mengaktifkannya. Next, hanya untuk Windows, install juga Google USB Driver ya, agar handphone dan Windows kita dapat terhubung dengan baik. Oke, kita coba lihat bagaimana USB driver itu diinstal. Klik saja linknya tadi. Oh, ternyata dengan membuka Android Studio, klik Tools, kemudian SDK Manager, klik SDK Tools dan select USB driver, Google USB driver. Klik OK ya teman-teman, dan proses download serta instalasi akan otomatis terproses. Accept, next, dan finish. Oke, Google USB driver telah berhasil diinstal. Nomor 3 dan nomor 4 kita skip dulu ya. Nanti di akhir sesi, di akhir tutorial ini juga akan ada lanjutannya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah setup Android emulator. Ingat ya, Android emulator hanya diperuntukkan pada komputer atau laptop dengan spesifikasi hardware yang tinggi, bukan untuk mereka yang lemah. Hanya untuk anak sultan ya teman-teman. Jika kita lihat pada website flutter.dev, ada 7 langkah untuk melakukan setup Android emulator, mulai dari enable VM acceleration on your machine hingga yang terakhir klik run pada toolbar di Android Virtual Device Manager. Namun setelah saya coba langkah-langkah ini pada sebelum video tutorial ini dibuat dengan berbekal pengalaman saya, ternyata website official Flutter sekalipun menunjukkan langkah-langkah yang sebenarnya tidak perlu dituliskan. Ini dapat mengganggu psikolog kita ya teman-teman, dengan istilah-istilah yang aneh dan bahkan saya rasa tidak pernah tahu sebelumnya dengan istilah-istilah aneh ini. Oke lah, tahu ataupun tidak tahu, mungkin kita skip saja ini. Teman-teman dapat melihat tutorial saya saja yang saya rasa lebih mudah lah daripada mengikuti 7 alur ini. Oke, pertama buka aplikasi Android Studio, kemudian klik configure, kemudian klik AVD Manager, klik create virtual device. Ya, langkah-langkah ini sama seperti step 2-nya pada website resmi dari flutter.dev. Next, untuk rekomendasi dari saya, jika teman-teman memiliki spesifikasi komputer yang cukup mumpuni, maka teman-teman dapat memilih Pixel 2 dengan Play Store ya, yang sudah tertanam di dalamnya. Klik tombol next. Pixel 2 ya. Oke. Itu sebuah sistem image harus diselect terlebih dahulu agar dapat dilanjutkan. Ya, ini tidak perlu ya teman-teman, tak perlu diikutkan petunjuk itu. Oke, klik dulu
download ya. Kalau bisa gunakan versi Android yang terbaru. Pada tutorial kali ini saya mencoba mendownload Windows R. Klik accept, next. Oke, kita tunggu ya beberapa saat. Nah, sistem image yang di-download ini sangat besar ya teman-teman. Jadi sistem image itu adalah operating system Android. Jika kita memilihnya tadi Windows R, maksud saya Android versi R, maka operating system Android R lah yang akan di-downloadnya. Nah, coba kita perhatikan, ternyata besarnya itu adalah 1,1 GB. Maka dari itu teman-teman diharapkan menggunakan koneksi internet yang cepat atau menggunakan WiFi yang cepat dan stabil ya teman-teman. Oke, karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi saya percepat saja. Oke, sudah selesai ya. Kemudian klik finish. Iya, Android versi Windows R telah berhasil kita download. Selanjutnya itu install Hexam. Sam ya, bukan Sam, Ham, Hak. Bagaimana cara bacanya? Hexam. Pilih saja di recommendednya 2 GB. Next. Ini juga sepertinya membutuhkan waktu yang relatif lama ya. Kita percepat saja. Oke, klik finish. Nah, mungkin ini sedikit bugs ya. Itu HAXM-nya belum terinstall, padahal tadi sudah terinstall. Langsung saja klik finish tadi. Oke, Android Virtual Device telah berhasil ya. Klik launch. Klik icon launch itu ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Semakin tinggi spesifikasi komputer teman-teman, maka semakin lajulah atau lancarlah saat menjalankan emulator. Nah, untuk laptop yang saya gunakan ini standar saja ya, jadi ya nge-lag gitu ketika membuka emulator. Tunggu ya, ini prosesnya lumayan membutuhkan waktu. Kita tunggu sampai tampilan Androidnya itu muncul di emulator. Oke, alhamdulillah ternyata berhasil ya muncul. Kita close saja. Saya closekan saja karena laptop saya menjadi lebih berat ketika membuka emulator.